Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Manchester United versus Watford, setan merah mendominasi. Manchester United akan menghadapi Watford pada putaran ketiga FA Cup musim 2020-2021. Pertandingan ini akan dihelat di Old Trafford Minggu 10 Januari 2021. Duel ini merupakan duel dua kasta berbeda. United saat ini berlaga di Premier League, sementara Watford berkompetisi di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Kendati saat ini berbeda kasta, pertemuan pada akhir pekan nanti bukanlah kali pertama bagi kedua tim tersebut. Menurut catatan World Football, laga ini akan menjadi pertemuan ke-35 mereka. Sepanjang pertemuan mereka sejauh ini, United menang 23 kali dan imbang sebanyak 5 kali. Sementara 6 laga sisanya dimenangi oleh Watford. Pada pertemuan terakhir mereka dalam ajang Premier League 2019-2020, United menang dengan skor 3-0. 3 gol United dalam laga yang dihelat di Old Trafford 23 Februari 2020 ini dicetak Bruno Fernandes, Anthony Martial, dan Mason Greenwood. Bruno Fernandes, dilema Manchester United dan bahaya yang mengintai. Tak banyak pemain yang memiliki pengaruh sebesar yang diberikan Bruno Fernandes terhadap Manchester United. Seperti dilansir Sky Sport, dalam 47 pertandingan untuk Manchester United, ia mencetak 27 gol dan menyumbangkan 17 assist. Musim ini, ia terlibat langsung dalam 53% gol MU di semua kompetisi. Fakta ini seolah menyalakan alarm peringatan bagi MU. Pengaruh besar Bruno Fernandes sejak kedatangannya ke Old Trafford dari Sporting Lisbon pada Januari 2020 bisa menjadi dilema tersendiri bagi MU. Berdasarkan pelacakan data, daya jelajah Bruno Fernandes paling jauh dibanding pemain Manchester United lainnya pada musim ini. Dia total menjelajah lapangan sejauh 167 km, lebih dari 17 km ketimbang rekan-rekan setimnya. Namun, ada tanda-tanda kelelahan yang ditunjukkan Fernandes saat menghadapi Manchester City, melihat ia sangat jarang diistirahatkan. Menit bermain Bruno Fernandes perlu diatur dengan hati-hati pada bulan-bulan mendatang jika penampilan apiknya ingin terus berlanjut. Bukti dari besarnya pengaruh Fernandes adalah duel Manchester United kontra West Ham di London Stadium pada awal Desember 2020. Saat itu Fernandes diparkir di bangku cadangan, hasilnya MU tampil buruk, bahkan Neville menyebutnya sebagai bencana. Ketika Bruno Fernandes masuk, ia bisa mengubah permainan. Setelah tertinggal 0-1, MU akhirnya berhasil menang 3-1. Ia terlibat dalam terciptanya 3 gol tersebut meski baru masuk pada awal babak kedua. Solskjaer pantas was-was karena melawan tim Premier League, MU tak berfungsi maksimal tanpa Bruno Fernandes. Lama dinanti, Manchester United akhirnya resmi rampungkan perekrutan Amad Diallo. Manchester United akhirnya resmi merampungkan proses perekrutan pemain muda Amad Diallo dari klub Serie A Atlanta. Lewat laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan bahwa Diallo mendapat kontrak hingga akhir Juni 2025 dengan opsi perpanjangan selama setahun. Kesepakatan dengan Atlanta sudah diumumkan pada 5 Oktober 2020 lalu, tepatnya pada deadline day jendela transfer musim panas. Namun, Diallo kemudian tetap berada di Atlanta. Kini, Diallo sudah menjalani tes medis, mengurus izin kerja, dan mencapai kesepakatan pribadi dengan United. Sementara itu, visa pemain 18 tahun itu masih dalam proses pengurusan.
Ketika masalah visa tersebut sudah beres, maka Diallo sudah bisa datang ke Manchester dan berlatih serta bermain untuk tim utama Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer pun menyambut kedatangan Diallo dengan sukacita dan yakin pemain sayap asal Pantai Gading itu memiliki masa depan cerah di timnya. Sebagai klub, kami telah mengikuti Amad Diallo selama beberapa tahun dan menyaksikannya sendiri. Saya yakin dia adalah salah satu prospek muda yang paling menarik dalam permainan. Manchester United memiliki sejarah yang membanggakan dalam pengembangan pemain muda dan semuanya ada untuk memungkinkan Amad Diallo mencapai potensinya di sini. Sementara itu, Diallo sendiri juga mengungkapkan perasaan gembiranya usai resmi merampungkan proses kepindahan ke Manchester United. Setelah menunggu sejak musim panas, akhirnya menjadi mimpi yang menjadi kenyataan untuk menyelesaikan kepindahan saya ke Manchester United. Saya sangat ambisius dan ada banyak hal yang ingin saya capai dalam permainan ini. Saya punya waktu untuk mempersiapkan kepindahan ini, baik secara fisik maupun mental. Dan saya telah bekerja sangat keras untuk siap melangkah ke klub yang luar biasa ini. Demi Manchester United, Moises Caicedo tolak sejumlah tawaran menggiurkan. Moises Caicedo nampaknya memendam hasrat untuk pindah ke Manchester United. Gelandang Ekuador itu dilaporkan menolak sejumlah tawaran demi bergabung dengan Setan Merah. Dalam 1 tahun terakhir, Caicedo banyak dibicarakan di Amerika Latin. Sang gelandang disebut-sebut sebagai gelandang muda terbaik Amerika Latin saat ini setelah ia bersinar bersama Independiente del Valle. Kecemerlangan pemain 19 tahun itu masuk dalam radar Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik memboyongnya ke Inggris. Caicedo sudah membulatkan tekad untuk bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang diketahui baru-baru ini mendapatkan 2 tawaran menarik dari MLS. Inter Miami dan Atlanta United dilaporkan ingin menggunakan jasanya. Namun laporan tersebut mengklaim Caicedo menolak mentah-mentah tawaran itu agar bisa pindah ke MU. Menurut sejumlah laporan yang beredar di Inggris, Manchester United masih mengurus proses transfer ini. MU dan sang pemain diberitakan sudah mencapai kata sepakat. Tinggal MU mengurus transfernya dari Independiente del Valle. Manchester United mulai bermanuver untuk the next Rio Ferdinand. Lini pertahanan bisa dikatakan menjadi problem utama Manchester United dalam 3 musim terakhir. Para bek MU masih kerap tampil inkonsisten sehingga mereka kerap kebobolan. Solskjaer dilaporkan ingin segera menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, ia mulai berburu bek tengah baru di bulan Januari ini. Manchester Evening News mengklaim bahwa MU sudah mengantongi 1 nama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Setan Merah ingin memboyong Ben White dari Brighton. Bek berusia 23 tahun itu berhasil membawa Leeds United promosi ke IPL. Dan musim ini ia tampil apik saat membela Brighton. Ia dijuluki sebagai The New Rio Ferdinand karena tekniknya yang tinggi sehingga MU tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mulai mendekati Brighton untuk transfer White. Secara garis besar, Brighton tidak keberatan menjual White karena mereka tahu diri tidak bisa mempertahankan back top seperti White dari kejaran tim-tim seperti MU. Namun, Brighton kabarnya meminta MU menunggu hingga musim panas karena White dinilai masih krusial untuk menyelamatkan Brighton dari jurang degradasi. Mahar transfer White diberitakan masih cukup ekonomis. Setan Merah dilaporkan bisa merekrut sang bek di angka 40 juta pound sterling. Sudah pamit, Sergio Romero segera hengkang dari MU. Sebuah kabar dari Sergio Romero, kiper asal Argentina itu diberitakan sudah berpamitan dengan staf Manchester United sebagai tanda ia akan meninggalkan klub. Romero pertama kali bergabung dengan MU di tahun 2015 silam setelah direkrut dari Sampdoria. Sejak saat itu, ia menjadi kiper nomor 2 yang tangguh untuk Manchester United.
Sejak musim panas kemarin, Romero dilaporkan akan meninggalkan MU setelah Solskjaer lebih memilih untuk menjadikan Dean Henderson sebagai pelapis sekaligus pesaing De Gea. Ia dilaporkan sudah tidak berlatih lagi bersama Manchester United dan kini berada di Argentina. Menurut laporan tersebut, Romero kini sedang berlatih bersama klub Argentina Boca Juniors. Ia sudah diizinkan berlatih bersama klub asal Argentina itu. Ia juga dipersilakan untuk mengurus transfernya.